Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, masih bersama saya Ica Asifa di kesempatan edisi hari ini yang begitu hebat dan luar biasa istimewa kita rasakan karena saat ini kita akan masih berada di program acara Gerbang Madrasah dan saya berada di MTSN 5 Kediri. Luar biasa, dari pintu gerbang kita masuk sudah ada suguhan-suguhan yang keren dengan lokasi sekolah yang memang view-nya luar biasa juga kita rasakan, dan kita akan coba berkenalan dengan kepala sekolah kita, kepala madrasah kita kali ini. Saya sudah berada bersama Ibu Dr. Fikrotul Aziza MAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini senyumnya sudah luar biasa. Ya, ada semacam effort-effort luar biasa, energi yang diberikan oleh Ibu untuk bisa membangun dan mengembangkan bagaimana MTSN 5 Kediri ini dari awal hingga sampai detik ini seperti apa. Baik Ibu, kita akan coba ngobrol bersama dengan pemirsa Mimbar TV yang juga penasaran MTSN 5 ini seperti apa gambarannya, visi dan misinya seperti apa sih Ibu ya? Iya. Visi dari MTS 5 yaitu beriman, berilmu, berakhlakul karimah, dan berwawasan lingkungan. Dari visi-visi, dari misi-misi yang ada itu nanti akan mengkerucut ke visi. Nah, dari masing-masing misi, yang pertama yaitu beriman, otomatis saya ingin mencetak anak-anak yang mempunyai bersifat religius. Religius ini dengan melakukan pembiasaan setiap pagi atau setiap hari yang anak-anak lakukan, mulai dari pintu gerbang, kemudian masuk ke gerbang sudah disambut oleh Bapak Ibu guru untuk bersalin. Dan bagi anak-anak yang bawa sepeda itu biasanya turun dan bilang nun sewu seperti itu. Kemudian anak-anak masuk ke kelas, dan di kelas pembiasaan yang pertama itu yaitu anak-anak masuk doa, kemudian membaca doa-doa itu sama membaca Al-Quran untuk juz amma itu. Setelah itu anak-anak melakukan literasi. Setelah literasi selesai, Bapak Ibu guru masuk, kemudian ada dari beberapa kelas itu melaksanakan sholat duha yang dilaksanakan di musola yang ada di madrasah ini. Begitu juga kegiatan sampai dengan siang, yaitu pada saat sholat duhur berjamaah. Dari semua siswa maupun Bapak Ibu guru melaksanakan sholat duha berjamaah. Itu adalah yang visi yang pertama, yaitu tentang religius. Selanjutnya yang kedua berilmu. Nah, ini otomatis kami adalah dari institusi kelembagaan untuk pendidikan. Kami ingin mengajak anak-anak itu nantinya berprestasi. Otomatis berprestasi itu di MTS 5, anak-anak sudah menorehkan beberapa prestasi yang membanggakan. Baru-baru saja yaitu prestasi robotik sama prestasi karya ilmiah remaja. Alhamdulillah, itu sudah tingkat nasional dan internasional. Wow, luar biasa ya. Saya sendiri belum nyampe loh Bu tingkat internasional. Nasional aja belum kayaknya. Ini anak-anak kemarin robotik itu di nasional sampai internasional. Internasional itu dilaksanakan di Universitas Teknologi Malaysia. Oh, begitu. UTM. Ya, kita penasaran ini ya. Iya, kita di sana selama 4 hari. Iya. Melalui proses, ya alhamdulillah pada saat itu dari anak-anak maupun dari pihak orang tua menyetujui untuk kita mengikuti kegiatan itu. Kemudian yang baru saja kemarin yaitu dari karya ilmiah anak-anak itu juga kita kebetulan di Malaysia juga mendapatkan award medali, dan ada apa ya, saya kok lupa, nanti sama anak-anak aja ya. Nanti kita akan ulik ke teman-teman sampai di mana sih prestasinya yang mampu mengajak mereka ke internasional begitu ya. Kemudian berakhlakul karimah, memang kami bernafaskan keislaman, otomatis kami mendidik anak-anak nantinya bisa bergabung dengan masyarakat sekitar. Sekarang itu kan zamannya seperti ini ya, tata krama anak-anak itu berkurang sekali, sehingga kami menanamkan itu. Dan yang terakhir berwawasan lingkungan, madrasah kami sudah adiwiyata. Dan alhamdulillah mungkin Mbak Ica tadi masuk sudah ini hijau sekali. Di sini sepertinya green. Dan kita punya banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di madrasah ini. Dan selain itu ini di MTS 5 ini untuk toilet itu alhamdulillah kami bersih, kemudian juga tidak berbau, dan
semua anak-anak bisa menikmatinya. Ramah lingkungan ya, akhirnya. Ramah lingkungan, ya seperti itulah dikatakan ramah lingkungan. Itu adalah misi dan visi dari MTS 5 Kediri. Siap. Saya tertarik ketika anak-anak dihantarkan oleh sekolah mencapai prestasi di internasional begitu ya. Nah, bagaimana itu mengawalinya? Jadi openingnya itu seperti apa ke anak-anak? Apakah Ibu punya networking barangkali atau memang sudah ada sesuatu yang memang harus dikaji yang dari sisi ini? Seperti apa Ibu Aziza? Iya, itu memangnya kami mengawali dari tugas di MTS 8 dulu, Bu Mbak Ica. Sebelumnya sebelumnya di MTS 1 dan masa saya kok berhenti di MTS 5 dan itu saya gali lagi. Dan itu dikembangkan harus lebih bagus. Untuk menggali itu juga sulit sekali. Saya mendapatkan anak-anak seperti itu kayak mendapatkan emas atau kayak mendapatkan intan, sehingga harus kami poles setiap hari. Bagaimana karena madrasah kami ada di desa seperti ini. Akhirnya kami menemukan itu dan alhamdulillah kami support terus anak-anak sehingga kami mengikutkan di event-event kayak gitu dan alhamdulillah mendapatkan kejuaraan. Baik, saya tertarik. Ini basicnya adalah village, jadi perdesaan. Tetapi pedesaan tidak membuat satu kemungkinan yang kecil untuk bisa berprestasi di dunia. Jangan kemana-mana pemirsa Mimbar TV, masih bersama kami Ica Asifa. Sesaat lagi kita akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Mimbar TV yang berbahagia, perkenalkan kami atau saya adalah Fikratul Azizah, Magister Agama, Kepala MTS 5 Kediri. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mimbar TV yang telah rawuh dan hadir di madrasah kami untuk meliput semua yang ada di madrasah ini. Sehingga kami punya harapan bahwasanya
Mimbar TV kedepannya akan menjadi lebih bagus, lebih hebat, dan bisa meliput semua kegiatan dari masing-masing madrasah yang ada di Jawa Timur dan sampai ke seluruh pelosok tanah air ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Ica Asifa masih di program acara Gerbang Madrasah. Baik Ibu Aziza, ini kita bicara tentang tadi ya saya bilang, ini tempatnya kata Bu Aziza di pedesaan, terpencil Mbak Ica begitu. Tetapi saya melihat effort yang luar biasa di MTSN ini. Nah ini kira-kira ada satu prestasi yang bisa dimunculkan di MTSN ini. Saya lihat ada prestasi highlight. Oh, penasaran saya ingin mengulik ini Ibu, bagaimana bisa diceritakan? Ini Mbak Ica, waktu itu kami ditugaskan di MTS 5 ini dan kebetulan dari tim KIR, Karya Ilmiah Remaja itu menyodorkan beberapa judul dan pada saat itu mau pelaksanaan MAIRES. MAIRES itu adalah ajang bergengsinya dari Kementerian Agama tentang karya ilmiah remaja ya. Pada saat saya disodori judul itu saya juga bingung. Judul seperti ini masa nanti akan menarik dari judul terus kok judulnya tentang selai apa ini selai oleh saya gitu kan masa dewan juri mau akhirnya kami berpikir dan alhamdulillah dari MTS 1 dulu itu kan kami sudah berkolaborasi dengan pembinanya saya hubungi akhirnya dan kami melaksanakan bimbingan terhadap anak-anak itu. All out mulai dari itu kita nggak kalau tentang akal, tentang pikiran, tentang seperti itu kan nggak kelihatan Mbak. Jadi kadang-kadang kami malam itu dihubungi sama anak-anak, Bu seperti ini gimana? Ya kami jelas membantu itu. Begitu juga untuk pembinanya saya hubungi sekalian. Dan pada saat hari H pelaksanaan, ya anak-anak sebenarnya sih Bu belum pernah, sudah biasa aja nanti ayo dicoba dipresentasikan semampu kamu, pokoknya kamu harus percaya diri gitu kan. Dan alhamdulillah pada saat MAIRES yang pertama tahun yang lalu itu ada 7.000 berapa judul, kami masuk di 125 besar. Kemudian dari 125 besar masuk 60 besar, masuk 30 besar. Dan itu prosesnya ketat pastinya kan? Mbak, itu plagiatnya harus 2%, 0,2% seperti itu. Tidak boleh ambil beberapa referensi ya. Pure dari kreativitasnya dan pada saat itu di final kami belum bisa meraih prestasi. Begitu. Tetapi paling tidak kan ada pengalaman yang luar biasa untuk bisa menembus 125 ke 60 kemudian tembus lagi itu kan perlu upaya yang betul-betul kuat itu Ibu ya. Sebetulnya orientasinya di mana highlight itu? Paling tidak kami dari madrasah itu punya yang layak untuk di market begitu ya. Karena dari madrasah-madrasah yang lain itu tidak ada. Nah ini penasaran Bu, apa yang tidak ada di madrasah dan ada di kita? Begitu kan pemirsa, pasti itu jadi pertanyaan juga akhirnya. Ya memangnya kalau karya ilmiah remaja itu kan ya sulit. Biasanya kalau di Kabupaten Kediri yang biasa mengikuti itu MTS 2 Kota Kediri. Dan yang lolos itu tidak semuanya. Kadang kita ngirim 5 judul itu saja sudah bagus. Ya. Kadang nggak ada yang masuk. Kemudian kita bikin 3 judul aja yang masuk 2 atau kemarin itu 2 kirim 3 masuknya 2 yang 1 nggak lolos, yang 1 lolos itu. Kita jadi ingat ketika kita bikin disertasi ya Bu ya. Iya, lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Jadi seakan-akan ketika bicara tentang prestasi, akhirnya kita berpikirnya begini, ini prestasi betulan ciptaannya dari anak-anak, begitu kan? Karena memang upayanya sudah sangat luar biasa. Beda kalau kita ketika di tingkat kuliah di fakultas atau di satu universitas dan institut, ketika diberikan 1 judul sama Pak dosen kita gitu kan, diberikan ayo ini diolah gitu kan, ayo ini diolah. Kita tinggal mengolah. Tetapi ketika di highlight ini anak-anak juga mencari, kemudian mencipta dan mengembangkan. Iya, kadang butuh lab. Saya juga ngantar anak-anak lab itu ke UNESA, ke UM. Jadi seperti ada referensi-referensi secara fisik ya? Iya, betul.
Luar biasa. Iya. Dan itu sampai dengan detik ini apakah masih ada upaya untuk bisa mempertahankan itu? Masih. Saya berharap nantinya ini masih tetap berlanjut walaupun memangnya itu sulit sekali. Iya. Dari sekian anak itu 1.200 anak kemarin itu yang ikut 40 protol hingga tinggal tiga hingga tinggal 2 kayak gitu. Tapi saya masih tetap bersemangat mengharapkan DMTS 5 nantinya ini karya ilmiah remaja tetap berlanjut. Tetap bisa berjalan ya. Paling tidak ada antologi dan lain sebagainya yang bisa dikodifikasi begitu hasil pemikiran-pemikiran anak-anak. Iya. Soalnya kan sekarang nih anak-anak zaman milenial pemirsa, dan pastinya di rumah pun juga demikian. Ketika anak-anak kita itu lagi asik tulis-tulis begitu ya, maka tugas kepala madrasah nih jadinya, tugas guru untuk bisa bagaimana untuk berikan wadah sehingga nanti tulisan-tulisan itu bisa terakomodir begitu Ibu. Insya Allah ini akan saya lakukan. Begitu Dari ya. beberapa judul anak-anak nanti akan saya buat antologi dan saya ciptakan. Dan diciptakannya. Nah, bicara tentang antologi, pemirsa, akan ada satu besutan dari Ibu Azizah yang nanti akan bisa kita saksikan bagaimana kilas balik background dari pembuatan antologi beliau. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami saat lagi, kita akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenankan kami DRS Haji Abdullah Rosyad MPDI, jabatan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas berkenannya tim Mimbar TV, kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang mengadakan liputan di MTSN 5 ini. Harapan mudah-mudahan dengan liputan ini mampu untuk meningkatkan semangat kinerja kita, semangat disiplin kita, dan mampu untuk betul-betul mensukseskan pendidikan yang ada di
MTSN 5 Kediri ini khususnya dan umumnya MTS yang ada di Kabupaten Kediri, sehingga madrasah kita ini betul-betul menjadi madrasah impian masyarakat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bingkai acara Gerbang Madrasah MTSN 5 Kediri, dan kita masih bersama Ibu Camat kita yang begitu luar biasa, dan kita akan coba ulik tentang program unggulan dari madrasah kita. Ibu, program unggulan ini sepertinya memang harus layak untuk dipresentasikan di Mimbar TV kali ini. Apa saja kira-kira? Program unggulan di madrasah kami, dari siswa yang ada itu kita seleksi, Mbak Ida. Jadi yang masuk di program unggulan itu betul-betul anak-anak yang qualified. Siap tempur begitu ya? Iya, siap tempur. Misalkan untuk acara OLIM, acara ASN, KSM itu kita ambilkan dari anak-anak yang masuk di program unggulan itu. Memangnya seleksinya amat sangat ketat ya. Ketat, dan di situ yang memberikan materi bukannya dari Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru sejak pagi sampai siang itu katakanlah sudah penat, kita ambilkan. Kita kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar. Ada networking tadi. Ada networking itu tadi, dan alhamdulillah bisa terrealisasi, dan kemarin juga mengikuti KSM, OSN juga masuk di nominasi, tapi kami belum bisa menyumbangkan itu. Iya. Dan prestasi anak-anak itu pun juga sangat luar biasa dari kelas-kelas unggulan itu tadi. Begitu ya. Apa saja Ibu kelas unggulannya? Kelas unggulan itu ada di mapel-mapel tertentu, mapel-mapel yang dianggap anak-anak itu sulit dan momok sekali, kayak penambahan untuk IPA, matematika, bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Arab seperti itu. Namanya kayak kami kami persiapkan lah untuk lomba-lomba atau untuk olim-olim yang ada. Jadi tambahan untuk matematika yaitu nanti anak-anak bicara tentang matematika di situ. Soal-soal yang dibahas pun juga soal-soal yang high. Jadi lebih spesifik ya, seperti itu. Maunya seperti apa anak-anak diarahkan. Terus kemudian yang IPA juga yang bahasa juga Keinginan saya karena di sini bahasa daerah itu kan nggak seperti betul, Ibu. Maunya kadang anak-anak itu tidak paham nun sewu itu apa gitu kan. Nanti akhirnya dikelakar, saya tidak punya 1000. Pripun itu Ibu? Saya jadi pripun ini. Saya ingin sekali madrasah ini nanti selain anak-anak mendapatkan kan ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, sama satu lagi bahasa daerah, bahasa Jawa. Karena apa? Karena kita dengan menggunakan bahasa Jawa otomatis mungkin gesekan antar anak itu nggak langsung tonjok gini kan, kalau ada unggal-unggal gitu, betul ya. Sehingga kami juga kemarin mengharapkan anak-anak itu bisa menulis buku, katakanlah tentang cerpen. Nah, cerpen ini akan saya cetakkan. Cerpen itu dari bahasa Indonesia, saya translate ke bahasa Inggris, luar biasa. Saya translate ke bahasa Arab, dan yang tidak kalah pentingnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa, iya. Ini terobosan yang keren loh Ibu, karena tidak ada cerpen itu dengan bilingual ya. Jadi kalau misalkan saya pengen nulis bahasa Indonesia ya Indonesia saja gitu kan. Bahasa Inggris ya bahasa Inggris saja. Tapi satu judul bisa dikaryakan berbagai bahasa. Karena kita di madrasah sehingga yang saya tonjolkan bahasa daerah, bahasa Arabnya, betul. Dan karena saat ini bahasa Jawa itu kayak sudah luntur ke anak-anak, itu mau saya masukkan. Ini masih proses Mbak, belum kami jilid. Siap. Nanti kalau sudah selesai mimbar diberi ya Bu ya. Oh iya, jelas. Jadi kita pengen lihatkan juga nanti hasil progresnya seperti apa begitu ya. Itu untuk yang cerpen. Kemudian ada lagi Ibu. Itu kan ada hubungannya dengan literasi sehingga kami membiasakan anak-anak itu bisa mempunyai karya itu tadi. Karena apa? Kalau misalkan kita mencetak buku, kata-kata orang terdahulu, kalau ada buku orang mati meninggalkan budinya gitu ya, apa yang bisa dia ditinggalkan dan bermanfaat. Kalau sudah tidak ada, kalau buku masih ada dan itu bermanfaat akan dibaca oleh banyak orang. Betul. Bicara tentang buku pemirsa, dimanapun Anda berada, Bu Aziza ini ternyata sosok penulis juga. Nah ini penulis antologi, demikian ya Ibu ya. Wah, ini di hadapan saya sudah ada 2 judul tentang cinta luar biasa. Ini kayak judul lagu ini Bu. Masa bisa nyanyi kalau begini. Waktu itu gabut sekali sehingga sudah luar biasa loh pemirsa. Ini dia
bukunya, betul ya Ibu? Satunya Iya. bisa Ibu bawa. Ini Judulnya apa itu Ibu? ini bunga rampai. Bunga rampai. Nah, bunga rampai. Kemudian yang ini bukan cinta biasa. Cinta luar biasa, maaf. Begitu ya. Keren ini. Ini pemirsa bukunya dan saya melihat ada beberapa penulis di sini, Bu Benar. Aziza. Ini Itu. pripun? Ibu bisa masuk di tim ini pasti ada ceritanya dong. Iya. Begitu. Bisa dijelaskan sedikit. Kami kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus Hmm. kalau saya bikin buku segitu banyaknya, tugas kepala madrasah kan sudah banyak, Mbak. Betul. Ini bikin-bikin seperti ini kan pada saat tertentu nggak bisa lah. Ya, sedang Kita bikin KBM Iya, gitu ya. saat-saat seperti itu, sehingga kami terus ayo nulis bareng-bareng aja. kayak Betul, gitu betul, kan. betul. Akhirnya kami kasih judul seperti itu dan alhamdulillah sudah ber-ISBN. Alhamdulillah, Nggih. berarti bisa, memang ini resmi cetakan Iya. asli copyrightnya yang memiliki. Iya. Baik, luar Itu biasa. juga ini. Heeh, Nggih. Dan benar. ada satu lagi, lupa tadi nggak saya bawa, baru cetak sekitar Heeh. 1 bulan yang lalu. Yang terbaru berarti Yang ya. terbaru. Nggih. Baik. heeh. Nggih. Ini kalau misalkan bisa menginspirasi pemirsa, kepala madrasah membuat kumpulan tulisan-tulisan Iya, begitu ya kan. benar. Ini akan bisa dijadikan satu, kemudian dikodifikasi akan semakin keren ya Bu Aziza. Iya. Ya? Wah, ini kita bisa berharap Ibu sebagai inspiratornya nih. Untuk bisa Semoga mengakomodir saja. ya, terutama kamat-kamat yang ada di Kediri Iya, benar-benar. dan suku-suku nasional Ibu, atau Jawa Timur lah paling tidak begitu ya. Wah, Semoga keren. saja. Iya, iya, iya. Doanya. Semoga demikian. Berarti ada total berapa buku Ibu yang sudah dituliskan Saya antologi? sudah nulis 4. Sudah menulis 4 ya. Nggih. Dan ini penulisnya dari mana saja ya? Itu ada Nasional? dari luar kota, nggih, banyak, nggih. Hmm. Ada jauh-jauh. Jauh-jauh juga Nggih. ya. Berarti Itu punya sahabat awalnya pena. kami mengikuti bagaimana cara menulis gitu ya, yang Mhm. dilaksanakan oleh guru atau apa, terus kan ketemu jadi satu. Yuk Mhm. kita bikin secara bersama-sama, nanti kamu berapa judul, kita berapa judul, seperti itu, sehingga Begitu kita ya. menjadi satu itu. Siap, luar biasa. Baik, Ibu Aziza. Dengan prestasi madrasah kita yang sudah begitu luar biasa tentunya, dan juga Ibu sendiri sudah saya bilang, wah bisa berhasil ini ya untuk bisa menggiring madrasah ke tempat yang pastinya akan lebih baik. Di kesempatan edisi terakhir, adakah harapan-harapan untuk sekolah kita ke depan, Ibu? Iya, harapan saya untuk MTSN 5 ke depannya harus lebih berprestasi, selain di prestasi regional, juga nasional dan juga internasional. Dan yang terakhir, saya mengharapkan MTS 5 nantinya mampu menciptakan siswa akademis lah yang bernafaskan keislaman atau menjadi muslim dan muslimah dan siap untuk menghadapi tantangan zaman. Begitu ya, Nggih. luar biasa. Nggih. Terima kasih Bu atas kebersamaannya, dan pemirsa Sama-sama. demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Kamat kita luar biasa, Ibu Dr. Handa Fikratul Aziza MAG di program acara MTSN 5, terutama di gerbang madrasah tentunya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan kembali dengan berbagai program lainnya, dan tetaplah setia bersama channel Mimbar TV kita kali ini. Saya Ica Asifa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.